Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 3G. Kami sudah berada di kelompok tani Ikhlas Tani Sejahtera. Untuk komunitasnya komunitas kangkung. Sebelum memasuki video, mari kita memperkenalkan diri dulu. Dari saya Rafiq Ibrahim. Nama saya Safira Lestari. Nama saya Farida Maulida Ulia. Saya Indira Magustina. Saya Cecilia Yunizar. Saya Poppy Amelia. Saya Fitri Padilla. Saya Hatini Diningsih. Dan saya Ratnasari. Berikut videonya. Di tengah pesatnya perkembangan kota Serang, terdapat sebuah ruang hijau yang bukan hanya menumbuhkan tanaman, tetapi juga menumbuhkan pengetahuan, harapan, dan masa depan. Inilah Eduwisata Pertanian Terpadu yang dikelola oleh kelompok Ikatan Tani Sejahtera atau ITS, terletak di Ciracas, Kota Serang, yang membudidayakan salah satu komoditas pertanian, yaitu kangkung darat. Semua berawal dari tahun ke tahun ketika para petani di wilayah ini menghadapi tantangan besar. Produksi menurun, akses pengetahuan terbatas, dan lahan banyak terbengkalai. Melihat kondisi itu, sekelompok petani muda dan senior berkumpul dan lahirlah kelompok Ikatan Tani Sejahtera atau ITS. Profil kelompok tani ITS terdiri dari Ketua Kelompok Tani yaitu Bapak Endang Junaidi, Sekretaris yaitu Bapak Jajang, Bendahara yaitu Bapak Agus Aditya, dan anggota kelompok tani terdiri dari Bapak Agus Suhendar, Bapak Fani, Bapak Riki Apriyandi, Bapak Sawiri, dan Bapak Hamid. Mereka merupakan kelompok tani ITS yang mengelola dan membudidayakan tanaman kangkung darat di Eduwisata Pertanian Terpadu. Rencana anggaran biaya budidaya tanaman kangkung di Eduwisata Pertanian Terpadu ITS dengan luas lahan yang digunakan sebesar 32 meter persegi didapatkan dari ukuran satu bedengannya sebesar 16 meter dikali 2 meter untuk total kebutuhan per periode panennya sebesar Rp354.250 dengan rincian kebutuhan per periode panennya terdiri dari yang pertama untuk biaya pembelian bibit kangkung, yang kedua untuk biaya pembelian pupuk kandang, yang ketiga untuk biaya pembelian pupuk urea, yang keempat untuk biaya pembelian pupuk ganda sial daun, yang kelima biaya untuk pembelian pestisida, yang keenam biaya untuk tenaga kerja yang terdiri dari tenaga kerja pengolahan tanah sebelum tanam, tenaga kerja penyiraman, tenaga kerja penyiangan, tenaga kerja pemupukan, tenaga kerja panen dan pasca panen, tenaga kerja pengiriman hasil panen, yang ketujuh biaya listrik, dan yang kedelapan digunakan untuk biaya alat bantu. Nah, untuk perhitungan tersebut dibuat berdasarkan kebulatan di lapangan untuk menghitung kebutuhan satu bedengannya. Untuk jarak tanam sebesar 8 cm dan untuk jumlah rumpun per lubangnya tiap guludan sebanyak 5.000 dengan jumlah benih 4 biji per lubang atau totalnya sebesar 20.000 biji benih per guludan. Estimasi panen kangkung. Panen kangkung dilaksanakan setelah tanaman berumur 18 hari sejak ditanam. Harga yang dicantumkan sesuai dengan rata-rata harga penjualan yang sudah dilakukan oleh Eduwisata Pertanian Terpadu ITS.
Untuk jumlah tanaman yang dipanen dalam luas lahan sebesar 32 meter persegi menghasilkan 5.000 rumpun. Jumlah yang dijualnya sebanyak 625 ikat, dengan jumlah kangkung dalam satu ikatnya dihitung rata-rata 8 rumpun dengan harga per ikatnya sebesar Rp1.500, sehingga total penjualan kangkung diperkirakan sebesar Rp937.500, dan untuk keuntungan bersih per panen sebesar Rp583.250. Terima kasih buat waktunya ya Pak, Ibu udah ngeluangin hari ini di sini siang hari, mungkin panas-panasan ya. Maksud tujuan kami ke sini, kami ada tugas kuliah. Ini ada dari ini sebenarnya bukan adik-adik anak-anak, anak saya seumuran. Anak-anak ini memang ke Poktan ITS. Kebetulan kami di sini kebetulan pengurus. Cuma Bu Eva di kooperasinya dan kami di tim manajemennya di bawah yayasannya Al-Ikhlas. Nah, untuk pertanian ini memang di pertanian Al-Ikhlas ini dibuat beberapa komoditi ya, ada sayuran, jenis sayuran, ada pisang ya, ada talas bening juga di sebelah sana, kemudian ada jagung ya di sebelah sana, terus kemudian singkong ya. Sayurannya itu salah satunya tadi yang disebutkan bahwa ada pisang, bayam sama kangkung. Nah, bayam dan kangkung ini termasuk tanaman yang memang cepat panen. Ya, betul, ya di sana itu kangkung, nanti bisa lihat langsung. Dan memang ini perlu pengolahan tanah. Jadi tanah itu perlu diolah, dipupuk dulu. Nah, kemudian kan tahu kan bibitnya itu berupa biji, ya, ditanam biji. Dan perawatannya mudah banget. Yang penting apa? Penyiraman. Karena pupuk awal tuh hanya seperti yang bapak itu sedang menebar pupuk dulu. Jadi pupuk itu dari kotoran hewan, kohe ya. Pupuk kohe dibiarkan dulu sampai dia itu tidak panas ya, biar dia fermentasi lah bahasanya. Jadi tidak panas, baru setelah aman mungkin 2-3 hari kena hujan, mungkin disiramin juga, itu nanti ditebar benih. Benih itu tumbuh ya mungkin sekitar berapa hari Bu ya, 20 hari. 20 sampai 30 hari itu udah panen. Enggak, ya 12 sampai 20 hari panen. 20 hari. Nah, itu karena ini 12 hari udah potong. Itu kangkung ya kan. Kalau ini bayam juga sama, umurnya hampir bersamaan. Makanya itu nanti untuk ke teknik pertaniannya sendiri memang itu nanti ada ketua poktannya kebetulan nggak di sini. Kalau tekniknya saya kurang tahu persis. Tapi yang jelas kangkung di sini itu sudah ada pembelinya, sudah ada off-takernya bahasanya. Jadi ada dua. Pertama adalah warung yang ada di sekitar sini yang memang sangat membutuhkan sayuran ya tiap harinya. Kemudian kedua ini ada program namanya Eduwisata. Nah, kalau Eduwisata nanti tanya ke berapa? Karena itu salah satu pemasaran dari produk pertanian di sini. Jadi kita ini menanam yang kalau petani itu pernah ada namanya petani panen tapi kecewa dibuangin, pernah kan ya? Iya. Kayak tomat ya dulu kan. Kenapa? Karena harga jatuh, kecewa ya kan. Nah, kita di sini mempolakan tidak seperti itu. Kita mempolakan adalah kita nanam yang jelas pembelinya. Sehingga apa? Tidak ada terjadi kemungkinan yang buang-buangan, yang kecewa, dibakar segala macam ya gitu. Nah, makanya pola pemasaran kita ada dua, yang satu buat suplai warung-warung, yang kedua adalah di program Eduwisata. Nah, nanti masalah Eduwisata nanti Bu Eva yang menerangkan karena beliau adalah ketua koperasi yang membidangi kegiatan Eduwisata. Nanti seperti apa mungkin Bu Eva menjelaskan. Ya, Bu. Terima kasih Bapak.
menjelaskan di eduwisatanya ya, tapi di kangkung ya, karena kebutuhan anak-anaknya kangkung, komoditasnya kangkung. Kita ini kangkung yang sudah ada ini, kita cara tanamnya pun berpola, tergantung kunjungan. Kalau yang untuk eduwisatanya, Ibu tergantung kunjungan, karena kan kita sudah ada tanggal-tanggalnya kunjungan untuk SD mana, TK mana gitu. Untuk setiap harinya kita udah optekernya, sudah ada ya, pembelinya setiap hari, kebetulan 150 ikat Setiap hari. setiap hari. Jadi kalau anak-anak bantu tanam kangkung, nggak mungkin kebuang kata Pak Eko, karena pembelinya sudah ada. Bahkan datang ke sini pembelinya 150 per hari. per hari. Iya. Lumayan juga ya Bu. Ya, kalau kita jual ke warung itu kangkungnya 1.500. Kalau pas kunjungan ke sini, kunjungan eduwisatanya di harga 2.500 Itu per berapa per ikat. Kita belum coba timbang kangkungnya karena kami baru polanya itu di satu rumpun itu 5 batang. Satu rumpun itu 5 batang dengan jaraknya 8 cm ke kiri kanan sama ke depan belakangnya. Iya, jadi udah 8 rumpun ya Pak ya? 8 rumpun ya, satu ikatnya itu. Satu ikatnya itu 8 rumpun. Makanya ketika ada kunjungan anak TK SD ke sini, kami edukasinya dari mulai cara tanam sampai panen. Untuk teknisnya anak SD TK itu kami kakak-kakaknya juga dari Untirta, kebetulan guide-nya. Nah itu kakak-kakak itu menjelaskan ke anak-anak itu untuk cara panennya itu 8 rumpun satu anak. Jadi langsung ikut serta gitu ya Pak? Ikut serta, anak-anak itu mulai cara tanam, pembibitannya itu sampai dibawa polybag, dalam polybag itu dibawa pulang. Itu masuk dalam paket eduwisatanya. Dan panennya, hasil panen anak-anak itu dibawa pulang juga. Itu instruksinya ada di kakak-kakak guide-nya. Karena petani kita di sini itu adalah santri. Luas lahannya kali ya Bu ya? Kalau potensi lahan semua. Iya Bu, buat nanam kangkung tuh biasanya Nah, lahannya itu untuk tanam kangkung itu, kalau tanam kangkung itu kita tuh nggak mesti kita punya lahan sekarang itu Neng. Di pekarangan rumah pun bisa pakai polybag. Dimanfaatkan gitu ya Bu ya? Iya, karena kan kita tuh kan hijaukan Banten. Iya. Jadi kita pemanfaatan pekarangan rumah, nggak mesti kita punya lahan, tapi kebutuhan kita tercukupi. Ketika kita butuh kangkung ada, butuh cabai ada. Jadi pekarangan rumah bisa pakai polybag. kalau di sini itu Satu itunya itu satu panjangnya 16 meter. Kita coba tuh ya yang itu. Karena kan ibu kan menghitung OPP-nya ya, tenaganya berapa, ininya berapa, harga jualnya berapa, supaya dalam waktu 20 hari itu ibu punya keuntungannya berapa. Karena kan udah nilai ekonomis nih yang dipakai. jualnya pernah nggak sih Bu kayak nggak laku gitu? Kayak mungkin kan Kita karena enggak, musim. karena kita enggak. Makanya kita itu tanam. Kalau kami di sini kan tadi udah jelaskan sama Pak Eko. Kami itu tanam komoditi itu yang sudah ada hilirisasinya. Kalau misalkan belum ada pembelinya, ibu nggak mau tanam. Yang sudah kelihatan ini Bu, Iya. kebutuhannya gitu siapa aja yang kebutuhannya. mau gitu. Karena sudah ada yang menampung. Iya. Kalau ini sayur kangkung, bayam sudah ada yang menampung nih. Kita tuh setiap hari tinggal kirim. Apa harapan Ibu terhadap pemerintah maupun perguruan tinggi dan anak muda untuk budidaya tanaman kangkung ini? Oke. Harapan kami sebagai pengurus nih dong. Iya, apa petani sana kan? Ibu Oh, petani. Harapan petani untuk pemerintah, semoga pemerintah itu bisa support untuk pengadaan bibit, benih, dan lain-lainnya. Kalau dari perguruan tinggi, kami berharap dari perguruan tinggi itu berkunjung dan kasih teknologi dan inovasinya untuk para petani.
Kalau untuk pemuda, semoga dengan teknologi, kalau zaman dahulu pemuda itu tidak tertarik karena harus kotor ya petaninya ya. Dengan teknologi terkini petani itu tidak harus kotor. Oke. Oke, di sini dengan petani atas nama siapa ya, Mas? Pani, Petani. Di sini Mas tuh sebagai apa? petani, sebagai petani. Oh, berarti Mas yang ngolah sampai panen. Iya, Oh, terus untuk jenis kangkung yang biasanya Mas tanam itu jenis kangkung apa, Mas? jenis kangkung darat Oh, jenis kangkung darat. Biasanya bibit kangkungnya itu berasal dari mana? dari toko pertanian. Oh, biasanya Mas tuh nyiapin lahan buat budidaya kangkung nih mulai dari penanamannya itu caranya seperti apa, Mas? Cara penanaman untuk lahan dibajak, dikasih pupuk baru ditanam. Oh, kalau untuk bibitnya tuh disemai atau memang dilubangin? Dilubangin langsung ditanam. Oh, jarak lubangnya tuh berapa? 8 cm, 8 kali 8. 8 kali 8, kanan kiri 8 depan cm. sama. Kalau buat kedalamannya buat nanam bibit kangkungnya tuh berapa? Setengah senti, Oh, setengah senti. Terus satu lubang itu berapa? 4 butir 4 butir bibit kangkung. bibit kangkung. Terus kalau untuk pupuk, biasanya pupuk Mas gunain pupuk apa aja? Pupuk organik sama pupuk NPK, Mutiara, Udah. itu. Kalau untuk panennya, nah biasanya siap dipanen tuh kangkung berapa Masa panen. masa panen? Masa panen itu maksimal 18 hari, 18 minimal hari. 13 hari. Ya, 13 hari itu udah siap panen ya. Biasanya kalau kangkung ini ada hama nggak sih, Mas? Ada Hamanya tuh biasa sama belalang, hamanya belalang belalang sama kutu daun. sama kutu daun. Nah, biasanya kalau buat ngatasin hama itu biasanya gunain apa? Pakai obat hamanya ada. Ada obat kutu daunnya ada, obat belalangnya ada. Apa nama jenis obatnya itu, Mas? Obat itu kalau untuk obat hama itu apa itu ya? Lupa mereknya. Lupa ya, Mas. Kalau untuk pupuk obat daun itu Gandasilde. Garuda. Itu khusus tanaman kangkung. Iya. Apakah ada perawatan khusus buat nanam kangkung? Perawatan khusus nggak ada. Oh, nggak ada. Biasanya disiram tuh berapa kali sehari? 2 kali sehari untuk penyiraman. Pagi sama Pagi sama sore. Untuk luas lahan kangkungnya berapa, Mas? 2 kali 16 meter kali 2 meter. Oke. Biasanya kalau panen tuh ngehasilin berapa kilo atau berapa ikat, Mas? Kalau per hari biasanya kalau sekali panen 150 ikat. Biasanya hasil panen itu dijual ke siapa aja, Mas? Dijual ke ada tukang sayur, agen sayur. Oh, biasa dijual ke agen sayur. Apakah harga kangkungnya sering berubah-berubah? Tidak, 1.500 tetap per ikat. Oh, perikatnya 100.500. Terus hasil panen kangkung tuh biasanya pernah nggak sih, Mas, kayak nggak laku? Sering nggak laku. Berarti sisanya dikemanain, Mas? Nggak lakunya Kadang itu dibagiin aja gitu, sedekahin disedekahinnya kemana? Ke masyarakat ke situ? masyarakat sekitar. Selama bertani kangkung, kendala apa aja sih yang sering Mas hadapi? Selama bertani kangkung, kendalanya pemasarannya kadang. Oh, kenapa pemasarannya? Kadang nggak laku. Kalau musim hujan atau kemarau ada pengaruh nggak sih, Mas, ke hasil panen? Ada pengaruh. Kadang gagal panen karena banyak hama kalau musim hujan. Apakah Mas tergabung dalam kelompok tani? Iya, tergabung. Tergabung dalam kelompok tani apa, Mas? ITS, Ikhlas Tani Sejahtera. Oh, biasanya tuh ada berapa sih satu kelompok taninya? Satu kelompok ada 5 orang. Diketahui oleh siapa, Mas? Pandang. Pandang.
manfaat dari ikut kelompok tani itu Mas dapat apa aja Mas? Manfaatnya biasanya ada bantuan. Apa harapan Mas buat pemerintah? Untuk harapan kepada pemerintah supaya memayoritaskan para petani, supaya menurunkan bantuan untuk para petani. Di Edu Wisata Pertanian Terpadu ITS, setiap tanaman yang tumbuh bukan sekedar daun dan buah, tetapi cerita tentang kebersamaan, cerita tentang ketahanan, dan mimpi-mimpi hijau yang terus kita semai bersama. Kita belajar dari tanah, kita bertumbuh bersama alam, karena membangun pertanian berarti menjaga masa depan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai jumpa lagi. Edu Wisata Pertanian Terpadu ITS, membangun pertanian, menjaga masa depan. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi